Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedang berada di Vihara Dhamma Raharja, Kabupaten Morowali yang ada di Desa Lantula Jaya, Kecamatan Witaponda. Hari ini kita akan berada di sini dan akan mengobrol santai sambil mengeksplor vihara yang ada di sini. Ayo ikut bersama saya. Selamat pagi, Bang. Pagi. Siapa? Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Vihara Dhamma Raharja ini. Iya. Romo Nanang, Vihara Semegah ini satu-satunya di Morowali. Ya, sementara dulu sebelum berpisah kabupaten dengan Morut, kita di Morowali ini ada 3. Ya. Oke. Sekarang yang satu di Pandauke, Morowali Utara, di Mamosalato itu. Satu di Lawangke, karena sekarang udah berpisah daerah. Sementara kami baru sendiri. Ada 2 Cetia di Puntari Makmur. Tapi ini ada kegiatan apa, Pak Romo Nanang? Ini adik-adik lagi belajar sekolah minggu. Kami ada sekolah minggu Buddhis, namanya Sekolah Minggu Buddhis. Buddhis, SMB. SMB ya. Pak Romo, boleh kami masuk? Boleh. Jadi Romo, ini kegiatan seperti ini rutin setiap minggu ya? Iya, kita kalau hari Minggu itu adik-adik sekolah minggu mereka belajar sekolah minggu Buddhis. Kemudian kalau minggu sore itu ada kegiatan wanita Buddhis, Wandani istilahnya. Itu kegiatannya sore. Terus kalau kebaktian umum kami setiap mengikuti penanggalan lunar. Jadi bulan purnama dengan bulan gelap. Nah itu bulan purnama nanti jatuhnya pada malam Rabu. Malam Rabu ya? Ya, minggu di depan ini. Itu rame? Ya, sekitar 60 orang lah, kurang lebih. Ini apa yang dipelajari oleh adik-adik kita ini? Kalau adik-adik sekolah minggu ini, mereka lebih ke pendalaman karakter lah. Jadi biasa ada permainan, karena ini kan pendamping sekolah minggu, biasa mereka mengisi dengan pengenalan tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Jadi ya harapannya supaya anak-anak ini lebih cinta dengan wihara. Seperti itu. Saya penasaran, Romo. Ya. Saya ingin jalan-jalan, boleh? Boleh. Ke luar area. Ya. Kalau ini kita menyebutnya adalah altar. Altar ya? Ya, altar. Banyak amisa puja, ada bunga, ada lilin, ya itu semua simbol-simbol sih kalau kami. Iya. Kalau diterangkan ya Jadi harapannya. di sini biasanya orang berdoa ya? Mungkin begitu, Romo. Kami sebenarnya lebih ke perenungan sih, bukan berdoa. Ya. Jadi ini semuanya simbol. Kalau Buddha Rupang ini harapannya, jadi umat ketika kita datang ke wihara, kita melihat Rupang, kita ingat akan guru junjungan kita, yaitu Buddha Gautama. Dengan harapan ketika kita mengingat beliau, kita mengingat akan ajarannya. Kalau yang di depan ini ya simbolisasi sih, simbol penghormatan dengan benda. Kalau lilin ya, jadilah kita seperti lilin, jadi penerang lah gitu. Baik, Romo,
Saya ingin jalan-jalan keluar. Siap, boleh. Mari. Untuk melihat areal vihara ini. Ya, boleh. Halo Morowali, apa kabar semua? Ini lagu baru, ayo dengar bersama. Jangan sampai kamu tutup telinga, apalagi kalau sampai muntah-muntah. Ini lagu ceritanya tentang saya. Kalau ada uang senang tidak dua. Pesan ini beli ini gas secara lincah. Pokoknya jadi lupa kalau besok masih ada. Yo ada uang, buang-buang, habis uang tendang-tendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mampir di Doyan Ayam Morowali, Desa Umpangan. Untuk pemesanannya silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Kak. Terima kasih. Yo ada uang, tawa hura hura hura, habis uang. Romo, Ya. sekarang kita ada di mana ini? Kita ada di Gapura Wihara Dhamma Raharja. Hmm? Dia ini include dengan papan nama. Ya. Jadi ini kalau ini arsiteknya kita gaya Thailand. Ya betul, betul. Saya biasa kalau nonton film Thailand muncul-muncul yang Ya. begini-begini. Cuman ukiran ornamennya lokal punya. Jadi ini sebenarnya ada ceritanya enggak? Ada maknanya enggak ini? Ya ada. Ya, kita maknanya ya ini salah satu simbol dalam agama Buddha sih. Kita ada. Baru ini kan setiap anak tangga ini ini kita kan ada 4 anak tangga. Ya. Jadi itu juga ada filosofinya. Dalam Buddhis itu kita semua ada filosofi. Jadi 4 anak tangga ini menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. Apa itu 4 kebenaran mulia? Ya, hidup ini yang pertama Sang Buddha menjelaskan bahwa hidup ini adalah sebuah masalah. Dan Hidup masalah, adalah sebuah masalah. hidup ini ada hidup ini kita menghadapi masalah. Oke. Dan masalah itu ada sebabnya, itu yang kedua. Oke. Dan ada yang terbebas dari masalah itu. Dan Sang Buddha menjelaskan jalan untuk menuju membebaskan masalah. Jadi itu 4 kesenyataan mulia. Jadi yang pertama saya ulang, hidup ini kita menghadapi masalah. Oke. Dan masalah itu ada sebabnya. Oke. Kemudian ada yang terbebas dari masalah. Dan Sang Buddha menunjukkan jalan untuk terbebas dari masalah. Sang Buddha menunjukkan jalan untuk bebas masalah. Iya, itu dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, itulah yang menjadi yang kita sebagai umat Buddhis itu menjadi acuan panutan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah ini Romo mau bawa saya kemana lagi? Kita boleh lihat ada kuti. Oke, silakan Romo duluan. Siap. Kuti Romo ya? Iya. Gedung Kuti ini apa gunanya? Gedung Kuti ini rumah tinggal untuk biku. Biksu?
Ya, biksu itu bahasa Sanskerta, biku bahasa Pali. Artinya sama. Sama, iya. Itu artinya samana, pertapa lah. Jadi kalau mereka yang mulia biku datang ke Morowali, mereka tinggal di sini. Tinggalnya di sini. Dan ini kan kalau sudah ditempati biku, kita umat awam, macam saya ini kan umat awam. Jadi kita tidak menggunakan gedung ini lagi. Khusus buat mereka. Jadi khusus buat biku. Iya, nggak boleh sembarang. Tidak, karena mereka itu para samana yang memang ibaratnya kita ini ambil jalan tol lah. Jadi mereka tidak berpikiran duniawi, mereka fokus untuk mencapai pencerahan. Oke, baik Romo. Ini apa namanya tadi? Namanya kuti. Kuti untuk biku. Tempat tinggal biku. Tempat tinggal biku. Tempat tinggal pertapa. Pertapa ya. Samana, pertapa itu istilah dalam Buddhis. Yang nggak boleh sembarang orang masuk. Setelah ini Romo mau bawa saya kemana? Balai Serbaguna, kemudian di saung-saung. Romo dulu. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang menarik di sini, Romo. Salah satunya ini. Ya. Ada saluran air, kemudian ada jembatan-jembatan penyeberangan kecil. Iya. Ini menyimbolkan juga sesuatu atau gimana? Kalau jembatan tidaklah. Cuman kita buat seindah mungkin supaya menambah nilai seni. Karena ini kan pelengkapnya taman ini. Jadi dalam satu wihara kalau belum ada taman belum lengkap. Kan taman ini fungsinya sebagai pendukung lah, sarana pendukung untuk salah satu kegiatan umat-umat untuk bermeditasi. Kemudian ketika ada retret, selain diisi batinnya, kemudian jiwanya juga merasa terhibur lah dengan keindahan wihara seperti itu. Berarti ajaran Buddhis ini penuh dengan kesenian juga ya? Ya, seperti itu. Seni merupakan satu keindahan, tentunya yang sesuai dengan rambu-rambu lah, seperti itu. Ini apa, Romo? Kalau ini gedung dapur umum. Di atasnya adalah balai, tempat pertemuan. Jadi biasa ada rapat, ada kegiatan pembinaan. Kita sebulan yang lalu ada pembinaan di atas. Kita menghadirkan kepala bagian Kesra, kepala kantor Kementerian Agama. Oke, Romo. Jadi ini dapur umum? Ya, ini dapur umum, include dengan perpustakaan, kemudian yang di atas adalah balai pertemuan. Balai pertemuan. Iya. Biasa digunakan untuk kegiatan pembinaan spiritual, multifungsi lah, semacam gedung serbaguna. Baik. Kemudian Romo, apa? Kalau ini saung meditasi. Oke. Boleh bergeser sedikit Romo. Jadi ini saung meditasi. Saung meditasi. Fungsinya? Fungsinya tempat latihan retret meditasi untuk umat-umat, siapapun umat Buddha yang datang, mereka bisa latihan meditasi, bisa memanfaatkan bangunan-bangunan ini. Memang dirancang senatural mungkin supaya dapat menyatu dengan alam lah. Baik Romo, saya ingin banyak mengobrol soal eksistensi Buddha di Kabupaten Morowali ini. Romo pasti paling tahu soal itu. Oh boleh, mari. Morowali, apa kabar semua? Ini lagu baru, ayo dengar bersama. Jangan sampai kamu tutup telinga, apalagi kalau sampai muntah-muntah. Ini lagu ceritanya tentang saya. Kalau ada uang sana tidak dua, pesan ini beli ini gas saya lincah. Pokoknya jadi lupa kalau besok masih ada. Yo ada uang, buang habis uang, tendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silahkan mampir di Doyan Ayam Morowali, Desa Umpangan. Untuk pemesanannya silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Kak. Terima kasih. Yo, yo ada uang tawa hura 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 habis uang. Baik, netizen yang budiman, masih bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan Romo Nanang, yang boleh dibilang sebagai pemuka Buddha di Kabupaten Morowali ini. Setelah kita muter-muter tadi, jalan-jalan keliling di area wihara bersama dengan Romo Nanang, sekarang ini kita duduk santai dulu, sambil mau ngobrol dengan Romo. Romo, ini vihara ini awal mulanya bagaimana ceritanya? Ya, kalau berbicara mengenai sejarah, Ya, jadi Wihara Dhamma Raharja ini sebelum kita lihat seperti saat ini, tentu juga dalam perjalanannya, ya melalui perjalanan yang panjang. Kita berdiri ini pada tahun 1988. 1988. Iya, itu di bulan Mei tanggal 15. Jadi kami setiap tahun berjalan di bulan 5 tanggal 15 ya kami merayakan ulang tahun. Ulang tahun. Ya. Ya, artinya ini sebagai media untuk kita bersama-sama dengan umat. Jadi yang bawa kemari siapa? Kalau warga asal muasalnya umat di wihara ini dulu berasal dari warga transmigrasi. Warga transmigrasi, ya. Warga transmigrasi itu dari Banyuwangi, ada juga yang dari Jawa Tengah, ada juga teman dari Bali. Oke, kemudian siapa yang menginisiasi bahwa harus membangun vihara di sini? Kalau kita kembali ke belakang, ya asal muasal itu ketika umat Buddha kita dari luar daerah waktu itu kemari ini tidak ada inisiatif untuk membangun wihara waktu itu. Jadi mereka datang itu kan memang tujuannya dari tanah Jawa kemari, mungkin fokus ingin merubah nasib, jadi mereka bergelut dengan usaha pertanian saat itu. Nah, di tahun yang sama itu diawali dari ada salah satu umat Buddha yang meninggal. Nah, itu atas nama mendiang Bapak Sukarmin. Ya. Nah, kemudian dari situ ketika dimakamkan, ternyata ada beberapa warga yang menyampaikan, ternyata yang meninggal ini agamanya Buddha. Gitu. Nah, dari situ berentetlah. Jadi informasi bahwa ternyata ada orang Buddha. Awal-awalnya mereka ya tidak mencari antara teman satu dan teman yang lain, mungkin asik. Ya beribadah, tentu mereka beribadah secara mandiri ya. Belum ada wihara saat itu. Jadi ya ketika dimakamkan, kemudian mulai muncullah informasi bahwa ada warga yang beragama Buddha. Kemudian dengan Pak KUPT saat itu dikumpulkanlah di data, mereka lihat data dari warga-warga Tran ini, siapa semua yang beragama Buddha. Saat itu ternyata ada 40 kakak itu. Ya. Nah, kemudian untuk menyikapi itu, Pak KUPT menyiapkanlah lahan. Nah, ini lahan lokasi ini dulu yang disiapkan oleh pemerintah saat itu, dihibahkan, ini hibah desa. Jadi tanah ini, tanah tempat berdirinya vihara ini, tanah hibah dari desa. Dari desa? Dari desa. Desa Lantula Jaya. Desa Lantula Jaya. Itu di tahun 19 ya kurang lebih tahun itu 1988 itu. 1988. Begitu diserahkan langsung umat-umat ini dikumpulkan kerja bakti, gotong royong yang membangun ala kadarnya. Nah, itu dari bangunan pertama itu renovasi bisa lebih dari 4 kali itu. Sebelum kita membangun gedung yang sekarang kita gunakan ini, nah ini kita start dari tahun 2016 untuk gedung yang lain. Kalau gedung utama itu ya beberapa kali direhab. Akhirnya sampai ke hari ini. Ya, sampai pada saat ini ya tujuannya ya, dan jumlah jemaat terus bertambah. Ya, berjalannya waktu jumlah umat terus bertambah.
Ya, tidak dipungkiri karena kehadiran tambang juga di Morowali ini itu salah satu yang membawa warga-warga dari luar daerah, tapi mereka warga negara Indonesia. Berarti sekarang vihara ini menjadi vihara utama Ya, di umat Buddha seluruh Kabupaten Morowali. Ya, untuk saat ini kita ada 2 tempat ibadah, itu yang satu ada di Desa Puntari Makmur, itu Cetia. Mungkin kalau dalam Muslim itu musola lah. Ya, jadi kalau wihara di Kabupaten Morowali sementara baru satu ini. Baru ini, Ya. yang megah, yang besar seperti ini, yang jadi pusat ya. Jadi yang dari Bahodopi pun datangnya kemari. Ya. Tentu harapannya ke depan ya kita untuk supaya umat-umat bisa lebih dapat melaksanakan ibadah dengan baik, ya tentu kita akan berupaya. Wacana ada, kita akan coba merintis di Bahodopi karena banyak umat juga di sana. Betul. Tapi mungkin masih perlu proses yang panjang. Berapa jumlah jemaat Buddha yang ada di Morowali ini yang Romo tahu? Kalau sesuai dengan data majelis umat Buddha di Kabupaten Morowali ini keseluruhan kurang lebih 1.000 lebih lah. Ada 1000-an lebih. Ya. Cuman sebagian besar mereka sebagai karyawan di perusahaan. Rata-rata ini sebagai penerjemah. Jadi semacam bayangan kan. Mereka sering datang ke sini, cuman mereka tidak bisa ikut kegiatan yang terjadwal dengan kita. Jadi mereka kapan senggang datang beribadah. Oke, Romo. Saya penasaran. Dari keliling-keliling tadi, kemudian dari pemandangan yang ada ini bukan biaya sedikit. By the way, ini sumber anggarannya dari memang ada dana umat atau seperti apa? Ya, awalnya ini yang patut kita apresiasi memang luar biasa, semangat dengan kekompakan umat kita yang luar biasa. Kemudian yang kedua juga bangunan yang kita sudah lihat tadi bersama tidak lepas dari campur tangan donatur lah. Donatur mereka datang baik yang di Morowali maupun di luar Morowali, bahkan ada yang kemarin dari Australia juga mereka memberikan dana, dan ada juga sumbangsi dari pemerintah daerah tentunya. Oh, dari pemerintah daerah. Baru saya mau tanyakan bagaimana kontribusi pemerintah daerah. Ada. Ya tadi gapura yang kita yang di depan ya, kita kunjungi tadi, kita lihat-lihat. Nah, itu kita tahun 2023 mendapat anggaran dari pemerintah daerah itu 1 miliar. Salah satunya bangunan yang bisa kita realisasikan adalah gapura dengan papan nama itu hampir 400 juta. Ya memang kelihatan dari bentuknya kan. Kemudian kita untuk menyelesaikan gedung yang tadi kita lihat, gedung Balai Serbaguna itu juga anggaran dari pemerintah daerah, dengan sungai. Sungai yang kita rapikan dulu itu kan dia rawa-rawa. Sekarang kita sudah pasang riol kanan kiri, kita cor. Ya, harapannya artinya hitungan manusia itu sudah kuat, yang mudah-mudahan bisa bertahan sampai lama. Bagaimana dengan toleransi yang ada di Kabupaten Morowali kalau Romo melihat? Ya, toleransi di Kabupaten Morowali sangat luar biasa. Bahkan khususnya di Kecamatan Witaponda ini kan kita jadi percontohan itu. Betul. Ya, karena di Witaponda semua agama ada ya. Iya. 2021 Desa Lantula ini, khususnya di tempat wihara kita berdiri ini, kita tahun itu dinobatkan sebagai Desa Sadar Kerukunan. Itu dari pemerintah daerah dengan Kementerian Agama. Kemudian tahun kemarin kampung sebelah juga menjadi Kampung Pancasila. Itu programnya Pak Dandim itu. Nah, kami juga terlibat itu. Ya, kami ikut meramaikan dan luar biasa, puji syukur Kampung Pancasila itu dapat juara umum nomor 1 di Indonesia. Baik. Oke, Romo. Ibadah rutinnya? Kami kalau ibadah rutin ini di wihara atau keseluruhan? Enggak, ibadah rutin di wihara ini. Iya, kalau di wihara kami setiap penanggalan lunar. Jadi ada bulan penanggalan lunar ini apa tuh? Penanggalan lunar itu penanggalan bulan. Kalau
kalau teman Muslim mungkin pernah apa ya, kalender Muharram mungkin ya. Jadi itu kan totalnya 30 hari dalam sebulan. Ya. Dia tidak pernah lebih 30 hari. Jadi kalau dalam Buddhis itu istilahnya kami uposatha. Jadi lagi itu? uposatha itu istilahnya adalah tanggal bulan purnama, kemudian yang kedua adalah bulan gelap. Jadi dua penanggalan ini yang khususnya kami di Morowali, kami mengambil dua tanggal ini saja. Kalau di wihara-wihara lain itu dia mengambil di pertengahannya juga, mereka sering. Jadi kami kegiatannya rata-rata malam. Habis ya jam-jam 7 lah. Berarti setiap minggu ya? Harinya tidak tentu. Harinya tidak tentu. Jadi dia mengikuti kalau bulan purnama ini uposatha berikutnya ini jatuhnya malam Rabu ini, minggu yang akan datang. Berarti tidak kayak misalnya di Muslim ada setiap hari Jumat begitu. Terus di Nasrani setiap hari Minggu begitu. Kalau di Buddha bagaimana? Ya kalau kegiatan rutin yang hari sama itu adalah kegiatan sekolah minggu Buddha. Kami ada sekolah minggu Buddha itu dilaksanakan setiap hari Minggu. Okay. Itu minggu pagi terus. Minggu pagi terus. Ya, terus sorenya nanti sore ini ada kegiatan ibu-ibu Wandani, istilahnya Wandani. Jadi wanita Buddhis Theravada Indonesia. Mereka kegiatannya ada ibu ketuanya. Oke. Baik, Romo. Apa tantangan yang Romo hadapi dalam mengelola ini? Ya, yang pertama tidak dipungkiri tentu adalah anggaran ya. Jadi semakin banyak fasilitas tentunya semakin banyak biaya perawatan, pasti biaya pemeliharaan. Ya. Yang paling gampang adalah kebersihan. Tapi kita luar biasa juga sih, ada program dari pemerintah daerah. Itu yang wihara kita juga dapat kuota. Jadi kita ada petugas yang dibiayai oleh yang digaji itu petugas kebersihan rumah ibadah ya, khusus kebersihan. Oke. Yang lain, masalah kendala yang lain? Yang kedua, selanjutnya kalau dalam pembinaan kami terkendala di jarak, karena umat kita ini kan tersebar. Iya. Tersebar di sekabupaten, itu lebih banyak di Bahudopi. Banyak Bahudopi. Karyawan ya, pekerja. Karyawan. Beberapa di Topogaro, yaitu karena ya ini letaknya sih jauh kan. Tapi kalau untuk khusus pembinaan di sini kita ada Ibu Penyuluh, ada Romo Pandita, ya kendala yang berarti khususnya di wihara sini ya belum. Tapi kalau untuk skop kabupaten ya kendalanya itu. Kemudian Romo, apa yang menjadi harapan Romo ke depan terkait dengan Buddha yang ada di Kabupaten Morowali? Ya, harapan kami tentunya umat Buddha di Kabupaten Morowali, walaupun jumlah kita mungkin sedikit, tetapi mari kita tunjukkan bahwa kehadiran kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita tetap menjaga toleransi, kita menjaga kerukunan, demi kenyamanan untuk menuju Morowali yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Baik Romo, sepertinya akan berakhir sudah obrolan kita ini. Ya. Dan seperti biasa di Halo Morowali itu Romo, di setiap akhir obrolan itu narasumber diberikan kesempatan seluas-luasnya tanpa membatasi durasi, terserah mau berapa lama, kepada narasumber untuk memberikan closing statement atau bisa juga menyimpulkan dari semua apa yang kita lakukan hari ini, atau ada hal-hal yang Romo ingin sampaikan kepada semua orang yang ada di luar sana. Romo bebas untuk menyampaikan apapun itu. Oleh karena itu, dengan ini kita persilakan ke Romo untuk menyampaikan apapun yang Romo ingin sampaikan. Silakan. Tentu sebagai umat Buddha di Kabupaten Morowali, kami sangat berharap ke depan mari kita terus berjuang melanjutkan perjuangan para pendahulu kita, apa yang mereka sudah rintis. Kita sebagai generasi penerus, kita terus berjuang sehingga ke depan apa yang menjadi cita-cita luhur para pendahulu kita dapat terlaksana. Jadi mari terus, kalau harapan kami umat Buddha semakin kompak, semakin maju, semakin semangat
walaupun mungkin jumlah kita di Morowali ini menempati urutan yang terakhir, tetapi jadikanlah kehadiran kita yang sedikit ini menjadi bermakna, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi mari kita ibaratnya kita menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang lain, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan manfaatnya, tidak menjadi penghalang atau pengganggu bagi yang lain. Untuk masalah toleransi, apa yang sudah terjaga, mari terus kita pupuk, sehingga kenyamanan, kedamaian, keharmonisan di Morowali tetap terjaga, sehingga kita semua nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak ada lagi rasa was-was, rasa panik, takut, kita melaksanakan aktivitas dengan senang hati. Ke depan, wihara kita ini tentunya dari perjalanan yang panjang, dirintis dari tahun 88, sampai saat ini kita dapat pencapaian yang seperti saat ini. Tentu kita membuka wihara ini baik bagi umat Buddha yang ada di seluruh Kabupaten Morowali maupun yang ada di luar. Apabila berkesempatan jalan ke Morowali, silahkan mari kita gunakan bersama tempat ibadah ini dengan baik. Kemudian bagi umat yang agama lain, tentu karena wihara ini targetnya adalah menjadi wisata religi, silahkan datang. Kalau ada berkepentingan, silahkan hubungi pengurus dengan hanya semuanya gratis. Tapi ya mari kita sama-sama berjaga tentang kebersihan, sehingga apa yang menjadi keindahan dapat terjaga dengan baik. Tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh umat teristimewa, umat yang berada di Kabupaten Morowali, karena berkat kekompakan, kerja keras, rasa saling percaya walaupun kita sedikit. Jadi ibaratnya kita ini dalam suatu kendaraan, selalu kita ulang-ulang dalam istilah bahwa tidak ada sesuatu yang tidak penting. Jadi kita semuanya adalah penting, kita menjadi komponen pelengkap sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk donatur, tentu tanpa uluran campur tangan donatur yang berada di seluruh penjuru, baik yang berada di Morowali maupun di mancanegara dan di Indonesia. Tentunya wihara kita tidak akan menjadi bagus seperti saat ini. Terakhir, ucapan yang kami sampaikan terima kasih juga untuk pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah sudah sangat membantu dengan program-programnya. Salah satunya wihara kita juga merasakan manfaat dari program pemerintah daerah. Harapan terakhir, mari kita selalu menjadi penyejuk, kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jadikanlah kehadiran kita dirindukan oleh orang lain, sehingga kehadiran kita betul-betul bermanfaat, yang artinya adalah jadikan kehadiran kita dirindukan oleh orang lain. Baik, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat, selalu kompak. Mari kita jaga rasa persaudaraan, toleransi, sehingga kenyamanan, keharmonisan, kedamaian, ketentraman di Morowali dapat terjaga, sehingga Morowali semakin maju. Bersama kita menjadi sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Netizen yang budiman, itu sebuah closing statement yang luar biasa dari Romo Nanang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Romo, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Romo. Sukses selalu. Semoga apa yang semua yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Baik. Dan netizen yang budiman, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita bersama dengan Romo Nanang terkait dengan eksistensi Vihara Buddha yang ada di Kabupaten Morowali. Semoga apa yang kami obrolkan ini bermanfaat bagi kita semua, dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan.
Yang penting jangan salah menyimpulkan. Baik Romo, terima kasih sekali lagi. Baik. Sukses. Sukses selalu. Dan netizen yang Salam budiman dari Vihara Dhamma Raharja, Kabupaten Morowali di Desa Lantulajaya, Kecamatan Witaponda. Saya Gaf, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Siap.